teman-teman, Mbak-mbak, Mas, para moderator, para hadirin semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Di sore yang cerah ini, mudah-mudahan cerah semua ya, dan sehat semua. Kita akan memulai sebuah acara Zoom dari Koteka yang ke-11. Nah, ini judulnya tips memotret supaya nggak ambiar itu gimana itu. Yang akan diisi oleh Mas Danang dan Mas Nanang. Untuk yang pertama, ini sambil saya ini dulu nih, join. Mas Nanang dulu, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada SGPP yang telah memfasilitasi Zoom ini, kemudian juga Up Radio Semarang yang juga sedang live streaming sekarang, dan Dejavato selaku sponsor dari acara ini. Kemudian karena mengingat waktu, Mas Nanang siap-siap. Pertama saya bacakan sedikit CV-nya ya. Mas Nanang ini adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit RSUD, Mas ya. RSUD di daerah Ponorogo nih. Tapi walaupun gini, malah lebih fotografi yang menonjol nih. Dan beliau adalah Kompasian Kerja 2010 dan pernah menjadi pemenang Netizen Journalism tahun 2016. Nah, ini hebat nih prestasinya nih. Sebagai tukang foto, bukan sebagai perawatnya malah. Jadi perawat itu hobi, kerjaannya moto ya Mas ya. Jadi beliau sudah berpengalaman juga mengisi kolom-kolom fotografi di beberapa media, termasuk di Kompasiana juga. Oke, untuk mengisikan waktu, monggo Mas Anang silahkan menampilkan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ngomong aja. Saya Nanang Dianto dari Ponorogo, saya muridnya masjid. Dulu awal-awal masuk ke Kompasiana, saya ikut masjid, yang ngajak masjid, dulu tergabung pada Kampret, yaitu Kompasiana Hobi Jepret. Dari situ saya bisa belajar nulis, belajar motret, dan belajar macam-macam, sehingga tapi berselang waktu pada pertengahan, mungkin sekitar tahun itu terjadi agak perselisihan gitu, akhirnya Kampret keluar dari Kompasiana, tapi anggota diberi kebebasan untuk tetap nulis, yang mau nulis silahkan, yang mau di luar juga silahkan gitu. Itu awal. Apa yang dipersiapkan untuk traveling, untuk motret, yang utama yang pasti adalah kamera. Kalau dari kamera pakai ponsel. Yang jelas lagi baterai harus full, memori harus kosong. Jadi jangan terbalik, baterainya kosong, memorinya full, celaka nanti. Ini harus dipikirkan. Ketiganya, kalau bisa punya tripod ya tripod. Kalau GND perlihatan ini untuk mensiasati cahaya matahari atau gimana gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan dalam fotografi ini secara umum, yaitu tentang komposisi. Komposisi ini nanti mengarahkan orang yang melihat atau penikmat foto itu, ini loh fotonya enak, foto yang enak dipandang, foto yang gitu. Tentang segitiga eksposur nanti tentang pencahayaan ini, tentang bagaimana kecepatan cahaya, bagaimana tentang kerapatan dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah tentang cropping. Seringkali orang-orang yang motretnya bagus, kadang pemotongannya nggak pas, misalnya nanti ada di belakangnya. Yang selanjutnya adalah angle-nya, selanjutnya adalah tentang momen, tentang yang selanjutnya sering dilupakan oleh orang-orang atau teman-teman traveling adalah kita harus cari googling dulu. Misalnya kita besok mau ke pantai Pacitan, pantai ini, kita harus lihat-lihat dulu dari googling. View mana yang akan kita buat view yang, jadi kita nanti nggak kehabisan waktu di sana nyari. Jadi ada semacam kisi-kisi yang kita potret nanti sana, yang sisi tercantik, yang terbaik, dan yang terindah mana itu perlu kita perhitungkan sebelumnya. Selanjutnya adalah bejo-bejan. Namanya orang traveling, kadang kita sudah persiapkan mati-matian dari rumah, ternyata di tempat itu hujan. Kita sudah persiapkan, ternyata di sana dan karena traveling adalah lebih banyak tentang mengandalkan tentang alam. Ini tentang pemotongan tubuh itu kalau bisa yang pakai yang hijau-hijau ini, jangan yang merah. Kalau yang merah nanti nggak enak. Jadi kita memotret orang itu di batas-batas hijau ini. Ini cara sederhana.
Kalau kita di merah rasanya jomplang atau nggak enak gitu. Ini yang ini kita hindari. Ini sebenarnya komposisi. Kalau bisa itu mata itu pada garis. Kita bayangkan dalam kamera itu ada garis, ada 9 kotak gitu. Kita mengaturannya misalnya sudut mata, sudut hidung itu pada garis-garis itu nanti lebih enak dipandang. Sebagai contoh yang sebelah kiri yang X itu nggak enak dipandang, yang centang hijau itu lebih enak dipandang. Ini kalau selanjutnya ini tentang komposisi atau angle. Ini kalau orang yang menghadap ke depan, itu berarti kita kasih setan di depannya, seperti yang gambar bawah. Kalau gambar atas yang silang itu, orangnya setannya atau spasinya terlalu pendek. Jadi kita pakai yang bawah. Ini tentang segitiga eksposur, itu pengaturan. Ini untuk kamera-kamera profesional atau kamera bayangan. Kalau dari HP, kita cukup otomatis saja. Sekarang HP melebihi kecanggihannya, melebihi hal-hal yang ada di kamera DSLR. Ini hanya contoh-contoh. Ini tentang apa sih? Dalam fotografi yang dipintinkan itu harus momen. Kita dalam kondisi momen itu harus, kita nggak boleh melupakan momen. Ini cuma contoh aja. Ini momen, ini foto waktu kebakaran sebelah langit. Karena kita nggak bisa, momen itu nggak bisa diulang. Jadi waktu kejadian itu namanya sujud bejan itu kalau kita mendapatkan momen seperti ini tentang foto-foto contoh. Ini hanya angle-angle yang kita pakai. Ini contoh-contoh saya yang foto-foto saya yang saya taruh di Kompasiana yang kebetulan di sana. Ini rata-rata foto ini juga pakai HP ini karena kita kesiapan kita kalau pakai kadang waktu di jalan gitu nggak sempat bawa kamera. Lanjut, ini tentang sosok. Jadi pembagian fotografi itu ada tentang momen, tentang sosok, tentang potret, tentang budaya seperti ini. Ini selanjutnya tentang budaya. Sebenarnya ini budaya, ini sebenarnya tentang framing. Ini karena saya terburu-buru membikinnya tadi sambil operasi gitu, saya nggak sempat cuma saya capture gitu dari apa yang di Kompasiana. Ini sebenarnya framing ini. Ini penari yang selendang hijau dan ini sebagai framing. Terus penari yang di tengah itu sebagai yang detail yang di atasnya sebagai bawahnya itu. Jadi foto akan lebih menarik seakan-akan penonton kita diarahkan untuk melihat di bagian tengah, bagian yang utama. Sampai ini sebenarnya framing gitu. Ini juga bejo-bejan tentang peristiwa ini waktu kejadian tanah longsor yang memakan korban sekitar hampir 200-an di Ponorogo sekitar 4 tahun yang lalu. Begitu terjadi kejadian ini saya karena menguasai Medan, saya kebetulan dulu pernah di daerah sini, saya mutar bisa lewat ini, padahal ini daerah terlawan, di bawahnya tanah ini belum sempat dikeduk, ini ada sekitar 250 mayat dulu. Saya masih ke sana. Jadi foto-foto saya tadi, jadi foto-foto itu tentang tentang peristiwa, tentang humonaria. Ini tentang humonaria ini waktu di jalan ketemu orang begini, ini waktu traveling di jalan itu. Ini sebenarnya humonaria tentang runa-runa kehidupan aja ini. Ini tentang traveling, ini wisata, ini namanya bejo-bejan. Kita harus naik gunung, nih jagonya naik gunung sebenarnya Mas Dep, bukan saya. Naik gunung, waktu naiknya sudah berkilo-kilo tinggi, ngos-ngosan, kehabisan, tiba-tiba di atas mendung, tiba-tiba di atas hujan. Jadi namanya orang traveling itu suka dukanya luar biasa. Ini waktu di Watu Karung Pacitan, ini juga ya namanya ke sana itu bejo-bejan. Kita kadang sudah kita persiapkan dari rumah jam sekian di jalan juga nggak pas. Jadi orang traveling itu harus punya tenaga ekstra, punya ekstra kalau kita mendapatkan foto, bukan sekedar foto. Jadi kita harus memikirkan momen. Oh, kalau sunset kita berangkatnya jam segini, kalau ini nanti jam segini. Karena gini, orang-orang traveling yang suka motret, bukan traveling ya, orang yang traveling suka motret alam, itu biasanya kedatangan di tempat wisata, saat orang pulang dia datang, saat orang datang dia pulang. Itu lamanya. Seperti ini dapatkan, ini sudah menjelang maghrib, orang sudah nggak ada. Atau sudah pagi-pagi orang nggak ada, biasanya orang datang jam 7, atau nanti paling maksimal sore sekitar jam 5 gitu. Ini tentang kuliner, tentang ini legenda kopi, orang yang sudah meninggal. Ini kemarin saya gara-gara tulisan foto ini saya dapat
dapat kiriman HP dari Gubernur Jawa Timur, katanya saya ikut melestarikan kopi Jawa Timur. Sebenarnya saya hanya kebetulan, saya datang ke Rembah ini, kenal orangnya waktu itu, waktu istirahat goreng kopi, saya jepret dari jauh. Jadi ada lagi, kalau kita mendapatkan hal-hal gini, kita harus mengandalkan lensa tele, lensa jarak jauh. Karena kalau lensa jarak dekat, terlalu dekat orangnya baik akan sadar kamera sehingga foto kita kurang natural atau foto kita terlalu didramatisir gitu. Jadi nggak seperti asli gini. Ini sudah meninggal orangnya. Ini tentang sebenarnya ini banyak foto-foto jurnalis. Sebenarnya saya berangkatnya dari tentang jurnalistik. Ini kebetulan waktu dulu itu saya pas di jalan bawa HP, ada langka BBM, nggak ada BBM. Terus waktu itu dia datang ke SPBU, di SPBU nggak ada bensin, akhirnya motornya dinaikkan beca, ini ada Pak Polisi juga nggak melarang, karena situasi waktu zaman pemerintah Pak SB itu memang BBM langka, jadi hal yang melanggar gini oleh Pak Polisi juga dibiarkan, akan-akan dibiarkan karena apa? Karena memang kejadian, jadi ini foto, ini sebenarnya foto sederhana, tapi banyak bercerita gitu. Ini tentang olahraga, tentang gitu, kita juga mengandalkan tentang lensa panjang. Jadi tentang peralatan, kalau kita dari HP nggak bakal mendapatkan hal beginian. Jadi sekali lagi, untuk traveling harus mempersiapkan alat. Ini adalah foto langka. Waktu itu Presiden Jokowi datang ke Ponorogo, ada Pak Dekarwo itu Jawa Timur, ada Bupati Ponorogo potret. Ini padahal kemarin itu ceritanya ada puluhan bahkan ratusan wartawan. Dia fotonya nggak dapat begini. Kebetulan saya punya akses ke dalam, waktu itu ada teman-teman dari Kampret dulu, ada dari sana dulu kenal sama orang-orang pas Pampres gitu, terus bisa masuk ke sana, akses gitu, saya gitu masuk. Waktu motret itu waktu itu cuma yang dipotret cuma Pak Jokowi sama penari ini. Terus saya berteriak, Pak Dekarwo maju, Pak Dekarwo akan maju, Pak Ipong maju. Terus enggak Mas, saya di sini. Pak Ipongnya yang pakai baju biru itu, artinya maju. Jadi waktu saya berteriak itu tadi, itu orang-orang akan mengarah ke wajah saya, ke kamera saya. Begitu waktu orang melihat saya, langsung saya jepret itu. Karena insya Allah di antara teman-teman wartawan yang dapat foto semua menghadap ke saya, hanya foto saya, karena latar enggak ada. Jadi banyak kemarin oleh teman-teman media sini kurang ajar gitu. Ini jadi orang-orang traveling itu harus pinter. Pertama, pinter cari akal, pinter ngapusi atau gimana. Sebenarnya saya ini Piala Presiden, yang harusnya Presiden datang. Saya nggak punya tiket masuk. Karena situasi lapangan bola waktu itu gila, luar biasa. Saya juga gitu. Tapi saya waktu itu datang, saya kebetulan pulang dari kantor, saya diajak teman ke Malang, saya nggak dapat tiket, teman saya bisa masuk. Saya lepas baju kaos saya pakai baju putih celana hitam seperti kebiasaan Pak Jokowi gitu. Waktu ada rombongan Kapolda, saya langsung masuk ke dalamnya itu. Saya dikira fotografernya Kapolda, saya masuk, saya bisa dekat Mbak Puan Maharani, malah wartawan tidak bisa mendekati akses 01, saya malah bisa masuk di tengah lapangan masa bencana. Ini namanya bejo-bejan, perlu keberanian, perlu cari akal, perlu cari ini yang namanya foto traveling. Jadi kita jauh-jauh traveling ke luar negeri atau kemana, kalau kita nggak hanya dapatnya foto-foto nggak ada gitu, rugi kita. Ini saya orang ketiga setelah Mas David Danang. Pertama Mas David Danang dari Kampret dulu, yang dapat citizen jurnalisme Mas David. Terus habis itu lepas, habis itu ke orang Kampret lagi, karena orang Kampret lagi. Ini saya dulu Mas David ya, yang ngajarin nulis Mas David, ngajarin motor Mas David. Ini kebetulan teman-teman dari Kompasiana Surabaya diundang ke orang-orang MPR kemarin. Kebetulan screenshot. Lanjut. Ini kebetulan saya punya, nggak tahu, saya berkali-kali punya kesempatan sangat dekat, cuma 1 meter dengan Pak Jokowi. Banyak foto-foto yang begini seperti Pak Jokowi yang ekspresi wajah kerja itu pakai lensa terlalu pendek. Jarak saya cuma nggak tahu. Saya bisa sedekat ini, namanya bejo-bejan sampai bikin orang iri. Ini peristiwa kemarin teman-teman Kompasiana diundang ke istana. Bisa saya simpulkan dari tulisan, dari motret ini, dari saya gabung dengan Kompasiana, Kampret,
Saya berkesempatan ketemu Presiden, berkali-kali diundang Presiden, saya sempat dikirim Kompasiana ke waktu di Kalimantan, sama Mas David juga, di Bali gitu. Teruslah menulis, teruslah motret. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nanang atas presentasinya. Kemudian kita buka tanya jawab ya. Untuk 10 menit sebelum nanti Mas Danang sebagai pembicara kedua. Ini sudah ada pertanyaan di chat nih Mbak Nani. Udah mau nanya duluan kayaknya nih. Seperti di chat ini tadi, tapi sebagian sudah dijelaskan sama Mas Nanang tentang lensa tele, bejo-bejan, dan harus gesit gitu ya. Mungkin bisa dibocorin gearsnya Mas Nanang itu apa aja sih? Siapa tahu kita bisa nyontek. Terus nanti sisanya kan tinggal menambahkan bejo-bejan, terus selap-selip sama jelalatan itu tadi. Dibagiin Mas, gearnya Mas sekarang itu apa aja? Thank you. Satu lagi Mas, nih dari Mbak Kartika nih. Katanya dapetin foto bejo-bejan itu gimana caranya nih, kata Mbak Kartika? Saya pertama dulu saya Sony. Sebenarnya nggak boleh nyebut dulu orang-orang kampret kalau Sony, fotokopi, mesin fotokopi berarti Canon. Sony merek TV gitu. Dulu Sony, awal-awal Sony, saya juga belum familiar, yang ngajarin juga Canon. Terus sekarang habis itu saya Canon dulu 7D itu sekitar 1 tahun yang lalu kejebur di laut waktu di Pacitan gitu. Terus akhirnya saya rusak, baru saya perbaiki di Jogja. Terus ini ada lagi Canon yang 50D, ada aja M50 rekomendasi Mas Den, katanya bisa langsung. Tapi kalau lensa saya cuma punya 3. Pertama lensa lebar, itu saya pakai tadinya 10-22, sekarang tambah 17-40, itu yang untuk macam-macam bisa untuk, dan 50 mili dan saya yang pengen sebenarnya saya ingin 70-200 yang tele yang untuk jauh, tapi saya belum sampai sekarang belum punya. Tapi rata-rata foto-foto saya pakai 17-40 ini. 17-40 yang seperti bejo-bejan itu pakai HP sebenarnya. Terus apanya? Terus tadi Mbak Kartika bejan gimana caranya gitu. Jadi seperti bejo-bejan ini begini. Misalnya gini, nanti rombongan presiden itu lewatnya sini gini. Rata-rata teman-teman fotografi, teman-teman wartawan itu ngikut di belakang presiden. Kalau saya nggak gitu. Nanti pintu keluarnya presiden nanti lewat timur, lewat jalan ini. Biasanya saya nggak usah datang nggak apa-apa. Saya nunggu di pintu keluarnya. Saya nggak apa-apa, saya tunggu gitu. Seperti orang-orang yang suka foto suka nunggu, kita tunggu. Seperti namanya nunggu momen. Kalau kita diam ya, misalnya nanti si beliau mau meresmikan ini di sini, kita berarti lewat sini. Ini nanti reoknya ya, seperti ada rombongan reok sana. Kalau lewat sana saya di sini kayak nggak dapat. Berarti saya harus nyegat yang nanti kemungkinan rombongan reok atau rombongan festival budaya ini paling bagus di mana ya? Sisi pencahayaannya, sisi ruang lingkupnya, sisi background-nya lebih bagus di mana ya? Saya lebih baik menunggu itu daripada saya mengikuti. Karena di situ saya sudah mempersiapkan diri. Tinggal eksekusi, tinggal jepret gitu. Itu namanya bejo-bejan. Tapi kadang nggak bejo. Tapi rata-rata kita kalau sudah mengantisipasi sampai segitunya, kita insya Allah belum. Oke. Baik Mas, ini pertanyaan lagi di Pak Setiono nih. Gimana supaya tidak ambiar? Ini kok nggak dibahas nih Mas. Gimana sih supaya nggak ambiar, kata Pak Setiono nih? Sebenarnya kalau dibilang ambiar, itu sebenarnya tentang settingan kamera. Di mana misalnya kita fotonya terlalu terang, fotonya terlalu gelap, atau gambarnya goyang. Jadi kita harus, kalau untuk kamera-kamera, berarti kita harus mikirkan, harus tentang pencahayaannya harus cukup. Berarti kalau kita dalam kondisi gelap, kita harus mengorbankan salah satunya, misalkan ada segitiga exposure itu tentang kecepatan, tentang diafragma, tentang ISO. Berarti kalau kita ingin kecepatannya, kita seperti momen ya, kita harus mikirkan kecepatannya. Kecepatan sebenarnya 100 gitu ya. Berarti ISO-nya harus kita korbankan. Jadi dalam
fotografi ketiga-tiganya saling berhubungan. Kalau satu bagus, yang satu harus dikorbankan, yang satu korbankan atau kalau jadi kita harus bisa memainkan itu. Kalau tapi sekarang rata-rata sudah barang-barang sudah pakai otomatis bisa langsung lebih canggih sebenarnya, Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Aisyah nih. Mau nanya langsung Mbak Siti Aisyah. Pertanyaan saya itu untuk kalian wartawan kan itu memang kerjaannya. Jadi foto-foto itu kan dibikin untuk membuat artikel. Saya tadi bertanya karena banyak sekali kita orang-orang biasa juga bisa download. Apa itu orang yang berfoto-foto memotret itu ada punya hak cipta atau tidak gitu? Saya jadi grogi ini bertanya, itu dibacakan aja lah. Maaf, terima kasih. Oke, monggo Mas Nanang. Sebenarnya ada hak cipta, tapi mau gimana lagi, tapi karena medsos sudah banjir segini, kita juga gimana ya, juga sudah percuma karena sudah menjadi hal jamak, hal lumrah kalau foto-foto kita dicuri, dipakai. Untuk ngakali gimana? Saya dulu diajari Mas Dip, ya. Om, kalau dipasang di media sosial, kita ukurannya dibatasi di bawah 500 megapiksel. Kalau nanti ke atasnya, itu kita simpan aja di rumah. Suatu saat kita perlukan, misalnya seperti perlombaan atau apa itu kita hak cipta gitu. Kalau yang sudah terlanjur di luar, kita lepas saja tidak apa-apa karena sudah dari niatan kita orang-orang traveling hal-hal gitu memang sudah ikhlas. Hanya foto tulisan kita dicuri, diambil orang tanpa izin, sudah jadi hal biasa. Jadi untuk ngakali, dulu teman-teman kampret itu ya silahkan mau ambil silahkan, tapi resolusi yang kita kirimkan itu dibatasi sekitar 300-400. Kita berarti seperti ada gitu. Jadi kalau mau dicetak mau itu ambiar. Jadi kalau resolusinya kecil, foto tersebut dicetak akan ambiar. Kalau ditaruh di net juga, di internet juga ambiar. Jadi kita batasi sendiri. Kecuali hal-hal gitu. Kalau kita cuma dikasih nama, dikasih watermark itu percuma sekarang. Disik-disik itu sudah hilang, atau di cropping itu hilang, percuma. Ini lucu. Jadi kita untuk orang teman kampret dulu resolusinya aja dikurangi aja. Nanti kalau ada kepentingan biar hubungi kita. Demikian, Mbak. Oke. Terima kasih Mas Nanang. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Trilokon ini. Om Nanang, kalau guru saya itu Pak Tri. Aduh, cilaka. Oh, boy. Mau nanya cilaka. Alirannya apa, Mas Nanang jari ini? Aliran fotografinya apa ini? Oleh Pak Tri, oleh Motri. Ya, Robotri dulu saya digelari lensa lanang. Karena lensa lanang itu yang difoto dulu yang perempuan cantik gitu. Terus oleh orang-orang malah digelari lensa mesum. Tapi sebenarnya enggak mesum-mesum amat. Selamat sore, Motri. Mbak Ratri ini, momen yang paling berkesan apa, Mas? Kata Mbak Ratri ini. Momen yang paling berkesan bisa moto-moto gitu. Ya, bisa ketemu presiden, terus bisa oleh Kompasana dikirim ke mana? Ke Kalimantan. Terus ada satu hal yang nggak bisa saya berangkat, kebetulan saya menang lomba di Kompasiana, dulu berangkat ke Old Trafford selama 2 minggu. Tapi karena sesuatu pekerjaan yang nggak bisa saya tinggal, akhirnya saya lepas itu. Tapi saya punya kewajiban untuk nulis. Itu sesuatu yang paling saya getuni sampai sekarang. Ya baik, ini karena udah 4:30, kita pindah ke Mas Danang. Saya bacakan CV-nya sebentar. Mas Danang ini ternyata adalah dosen biologi UKSW Salatiga dan juga kontributor majalah traveling. Bergabung dengan Kompasiana tahun 2010, dan juga sebelum Mas Nanang menjadi citizen journalism juga ya, pemenang. Untuk lihat foto-fotonya dan tulisannya bisa dilihat di websitenya dave.id atau dave.net. Twitternya @davers. Itu kira-kira Mas Dave ya. Monggo silakan untuk persingkat waktu Mas Danang untuk presentasinya. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Om Nanang. Lama tidak berjumpa. Om Motri, Koko Dedi, kita udah lama sekali tidak ketemu ya. Udahlah, lain waktu pasti kita ketemu. Mungkin saya udah diborong semua sih tentang foto sama Om Nanang. Saya tidak bisa cerita apa-apa ini. Tadi baca slide-nya, waduh diborong. Ya sudahlah, saya
yang sisa-sisa aja lah, remuan-remuannya juga enggak apa-apa. Gitu. Jadi saya akan bercerita tentang bagaimana memotret sebuah perjalanan kalau Om Nanang bilang traveling. Definisikan sendiri, jadi apa itu traveling dan bagaimana. Jadi istilahnya bagaimana memotret itu dalam rangka mendokumentasikan atau menyimpan sebuah dokumen setiap kejadian atau momen baik yang kita alami, kita sebagai objeknya, orang yang memotret, ataupun subjeknya, apa yang kita lihat dalam bentuk gambar. Itu definisinya. Terus lantas siapa yang difoto gitu kan, atau siapa yang harus didokumentasikan dalam setiap perjalanan. Yang pertama adalah objek. Objeknya siapa? Ya kita sendiri yang megang kamera. Itu sebagai dokumentasi, kita bisa selfie gitu kan. Ini selfie saya sambil lempar kamera gitu kan. Lah enggak ada yang motret ya piye gitu kan. Lempar sedikit terus foto atau wifi gitu kan. Jadi ini foto bareng-bareng. Kebetulan satu perjalanan sama Om Arben Rambe dari Kompas dan teman-teman wartawan semua. Waktu ini saya ada di Kalimantan. Terus kemudian adalah subjeknya. Subjeknya apa? Yang pertama mungkin ini adalah teknik-teknik fotografi atau bisa dibilang sebagai aliran fotografi yang konon menjadi agama oleh seseorang. Tetapi bagi seorang traveler ini harus bisa semua. Jadi kita harus bisa memotret landscape, pemandangan. Jadi saya bisa lihat foto di bawah ini adalah foto puncak Gunung Merapi pasca erupsi tahun 2010 atau 2012 saya lupa ambil. Jadi saya bisa dikatakan orang pertama yang nekat naik ke puncak untuk memotret kondisi kawah seperti apa. Waktu itu belum musim orang memakai drone, ya udah naik. Atau human interest gitu kan. Ini tetangganya Mbak Muslefa, orang Lombok. Jadi dia apa sih yang menarik dari sisi manusia? Ternyata dia di depan saya itu mempraktekkan sedang menguji mutiara. Kalau mutiara asli dipanasin dia tidak akan meleleh. Kalau dia dari plastik dia akan terbakar dan sebagainya. Inilah sisi menariknya seseorang. Atau still life, menjadikan benda itu sesuatu yang hidup. Atau portrait. Portrait itu memotret sebuah wajah yang kita lihat adalah penekanan pada karakternya. Atau street photography. Atau motret makro. Atau food photography yang sekarang ditekuni oleh Deddy Huang gitu kan. Semua serba makanan dia potret. Dia tidak motret cewek, tidak akan motret. Itu pemandangan dia foto. Tapi makanan dia foto. Oke, lanjut. Terus bagaimana persiapannya? Yang pertama sudah dijelaskan Om Nanang di depan, panjang lebar kali tinggi, adalah skill memotret, bagaimana dia menguasai kamera. Jangan bingung dengan kamera kita sendiri. Artinya kamera is under control. Jadi kita bisa mengendalikan kamera kita, menunya, fiturnya apa yang dibawa oleh kamera itu harus kita kuasai. Kedua adalah memiliki peralatan fotografi penunjang. Paling gampang adalah tripod, flash, trigger, lampu yang lain, dan lain sebagainya aksesoris. Yang ketiga tadi Om Nanang sudah mengatakan adalah googling gitu kan. Kalau saya lebih mengatakan sebagai literasi lokasi dan informasi. Jadi sebelum memotret di suatu tempat atau perjalanan di suatu tempat, pelajari dulu itu lokasi, cari informasi sebanyak mungkin. Nah, ini saya memberikan contoh yang foto yang sangat sederhana. Foto dari jendela pesawat. Ini adalah salah satu pulau di Raja Ampat. Ini menjadi tujuan saya. Nah, dari literasi itu saya baca, ini pesawat jalurnya lewat mana ini? Saya cari di Flight Radar 24 itu, saya cari, oh lewat sini. Berarti saya harus cari jendela atau tempat duduk sebelah mana di dekat pulau ini. Itu artinya saya sudah memikirkan bagaimana saya untuk mendapatkan informasi. Dan akhirnya dapat juga gitu kan. Oh pas pulaunya di kiri dan dapat itu. Dan itu kadang-kadang orang traveler itu, para pejalan itu rewel. Kalau dia saat check-in, permintaannya aneh. Pasti minta jendela sebelah ini paling pinggir, tidak mau deket sayap, kalau bisa depan atau belakang sendiri. Yang konon katanya tidak enak, yang penting tidak peduli, pokoknya dapat kursi yang strategis gitu kan, posisi menentukan prestasi. Terus kita juga harus bisa menentukan target foto. Target foto apa yang akan kita cari karena itu tujuan dari perjalanan itu. Terus perencanaan perjalanan pastikan matang, seperti Om Nanang tadi bilang, jangan sampai memori penuh baterai kosong. Nah, itu sering saya terjadi gitu kan. Bahkan baterai ketinggalan juga sudah sampai nih di luar negeri nih. Ketinggalan baterainya, ya sia-sia. Akhirnya
Juli. Itu dapat hadiah dari Kompasiana itu. Jalan aku. Ke Thailand dulu itu loh. Oke, terus bagaimana yang terakhir adalah bagaimana mengeksekusi dari subjek atau objek foto itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengeksekusi atau memindahkan apa yang kita lihat lewat lensa kamera itu ke dalam memory card. Sekarang kalau dulu film. Jadi benar-benar harus bisa dieksekusi. Terakhir adalah kurasi. Dari sekian ratus, mungkin sekian ribu foto itu yang kepake paling cuma 2 atau 3. Kalau saya kirim foto ke majalah, itu paling jengkel gitu kan. Saya kirim puluhan itu, yang pakai cuma 2. Itu pun tidak bagus menurut saya. Yang mengkurasi itu yang bagus. Itu kadang-kadang nyesek gitu kan. Tapi ya sudahlah. Terus selanjutnya adalah bagaimana dengan tingkat kesulitan. Setiap memotret pasti memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Dengan membayangkan foto bagus itu belum tentu mudah. Terus foto yang keren belum tentu juga sulit. Memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Yang pertama adalah tergantung lokasi dan waktu. Nah, saya memberikan contoh adalah 2 foto yang ada di kanan dan kiri. Yang kanan atas dan bawah ini. Ini saya dapat juga ini bonus dari Kompas ini. Saya diajak motret di tambang. Om Nanang tidak dapat ya. Saya dapat nih. Saya seminggu itu di PT Newmont, jadi kita bebas belusuan ke sana, motret sembarangan. Sembarang kita foto, bisa tanya, terus kita nulis. Terus saya dapat 2 kali kesempatan ke sana. Terima kasih Kompasiana. Ini ada tingkat kesulitan. Yang bawah adalah Papua. Jadi ini yang danau tertinggi di Papua. Jadi ada tingkat kesulitan berkaitan dengan lokasi dan waktu. Terus tergantung subjek yang dipotret. Nah, subjek juga. Apa yang kita foto. Jadi ini saya mengambil gambar yang sebelah kiri. Jadi ini tidak sengaja nih, kebetulan ada orang lompat, kebetulan tangan saya itu megang kamera stand B, cekrek, saya dapatlah momen itu. Itu tidak bisa diulang. Saya nyuruh mereka lompat bisa, tetapi nyuruh perahu itu lewat belum tentu perahu itu bisa atau banana boat itu bisa. Sehingga dengan momen ini saya mendapatkan foto dengan angle yang bagus, komposisi yang menarik gitu. Terus tergantung peralatan juga. Kalau tadi Om Nanang sudah menyebutkan gear-nya, saya tidak akan nyebutkan karena gear saya lebih tua. Punya 70-200 loh. Oke. Oke, selanjutnya adalah tentang pengalaman. Jadi jam terbang itu tidak bohong, udah. Ini jam terbang itu tidak bohong. Jadi pengalaman kita itu kadang-kadang memberikan intuisi atau naluri kita dalam memotret. Terakhir yaitu bejo-bejan itu, keberuntungan gitu, faktor lah. Oke. Yang terakhir ada 3 slide terakhir yang akan saya kemukakan, yang adalah foto itu harus bisa berbicara atau bercerita. Jadi saat traveling itu apa sih yang kita foto, kadang kita bingung sendiri kan. Saking banyaknya kita bingung. Nah, kita bisa memilah foto-foto itu menjadi beberapa kategori. Kalau kita di depan itu ada still life, human interest, landscape, makro, dan lain sebagainya. Tips saya adalah wakili dari agama-agama atau aliran-aliran dalam fotografi itu 1 foto atau 2 foto. Maka itu akan menghasilkan foto yang kuat dan kompleks. Sehingga foto itu bisa bercerita dan berbicara. Jadi ini saya meneruskan perjalanannya Om Nanang waktu saya etapa kedua Om saya dari Kalimantan. Iya, Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, itu etapa kedua. Seharusnya saya etapa pertama itu, malah dapat yang kedua. Oke, enggak apa-apa, rezeki. Jadi ini kebetulan saya selalu membiasakan diri naik pesawat di sebelah kanan untuk memotret di bawah apa yang ingin saya kunjungi. Benar ini, saya dapat lokasi penambangan di Martapura, dari atas itu seperti ini, kemudian saya masuk di bawahnya, ternyata benar luar biasa alat-alat tambangnya, kemudian saya lihat orang yang nambang juga. Ini foto yang sangat kuat bagi saya karena ini melihat kulit yang mengelupas, dia kena kadas, kurap, dan penyakit kulit karena dia tiap hari berendam di sini. Kemudian ini hasilnya ada emas, butiran emas, biji emas, yang bawah adalah intan. Kemudian langsung dijajakan di lokasi ini adalah kaum-kaum perempuan, mungkin istri atau ibunya yang menjajakan di sana. Dan ini bisa menjadi satu cerita yang utuh dari atas, bawah, orang sampai produknya. Selanjutnya adalah tentang foto ekspedisi. Jadi saya juga selalu membiasakan foto udara. Jadi saya berkunjung di salah satu pulau yang ada di di utara Indramayu, namanya Pulau Biawak. Jadi ini saya bersama Pertamina ingin mengeksplorasi sana untuk transplantasi terumbu karang. Dan yang menarik di sana adalah Pulau Biawak gitu kan. Jadi ini mungkin akan dijadikan satu landmark baru di Indramayu sebagai pulau yang penuh biawak. Jadi ini pulaunya kecil, tapi biawaknya itu
ratusan mungkin atau ribuan. Jadi pulaunya kecil dan hebatnya di sana adalah biawaknya itu jinak gitu kan. Bukan biawak yang liar. Jadi kita bisa dengan biawak itu bisa makan bersama satu meja. Jadi mereka dengan manusia tidak lagi agresif dan lain sebagainya dan kita bisa megang mereka. Nah, ini ceritanya teman saya lagi makan, tinggal ngobrol, ikannya diambil biawak gitu kan. Jadi kita bisa narik ekornya, jangan suruh pergi dan macam-macam. Begitu juga lihat bawah lautnya, itu juga bisa melihat. Nah, ini satu cerita yang utuh bagaimana perjalanan ke suatu pulau, terus kita naik dengan perahu nelayan, kita sedikit bernaga, bertemu dengan binatang asli di sana, endemik di sana, kemudian kita bisa bercengkrama di sana. Dan ini foto juga sangat, bagi saya itu sangat mengena. Jadi ini perjalanan hampir 2 hari menembus hutan untuk sampai di suatu desa di tengah Taman Nasional Kerinci sebelah. Jadi di kawasan Taman Nasional itu di dalamnya itu ada satu nama dusun, bukan desa, dusun namanya Dusun Manggis. Jadi itu dusun para penambang. Jadi mereka penambang itu masuk hutan, kemudian di hutan itu mereka membuat dusun sendiri. Jadi kita berjalan cukup lumayan jauh. Panjang perjalanan pemandangan sangat indah, tetapi menjelang kita sampai dusun itu sangat miris karena tanahnya sudah rusak. Ini jalan eskavator, ini sudah gundul, sungainya kuning, ini kuning. Jadi mereka makan, mandi, minum, MCK semua di sini dan anak-anak di sini saya melihat ini anak-anak nggak sehat gitu kan dengan kondisi lingkungan seperti ini. Dan ini saya foto, terus saya tulis di Kompasiana, terus ada yang share ke pemerintah setempat dan akhirnya mendapat perhatian juga di dusun ini, gitu kan. Jadi betapa kuatnya foto sama tulisan kita, terutama di Kompasiana itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Terus ini adalah salah satu foto slide saya terakhir. Jadi ini penelitian. Jadi kebanyakan foto-foto saya itu traveling dan isinya penelitian. Jadi ini adalah foto penelitian bagaimana mengungkap asal-usul nenek moyang orang-orang Sumatera. Jadi ini ada di lokasi di Bukit Bulan, ada di Jambi. Jadi kita sedang menjelajah di hutan, di kawasan Taman Nasional. Di sini banyak sekali gua dan kita menemukan ratusan gua di sana. Kita harus naik turun tebing gitu kan. Ini kita harus bawa peralatan. Kita menemukan satu gua yang sangat indah di dalamnya dari puluhan gua dan di dalam gua tersebut terdapat lukisan cadas di situ. Dan ini mirip yang ada di Leang-Leang, di Maros sana. Dan kita coba teliti, terus kita dating, gambar di sini berumur kurang lebih 2.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Dan ini teman saya meneliti, dan kita menemukan gigi di sana. Ini gigi dengan umur yang sama, sekitar 2.000-3.000 tahun yang lalu. Artinya, di lokasi sana, 1.000 tahun yang lalu sudah ada kehidupan, kita sudah menemukan artefak-artefak. Dan ini bagi saya cerita yang menarik gitu kan, sudah saya kompilasi, saya ceritakan. Jadi sebagai akhir dari dongeng saya hari ini, jadi memotretlah sebanyak mungkin di mana foto itu akan memberikan banyak cerita dan cerita selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Kita mungkin tanya jawab aja. Terima kasih. Ini sudah banyak nanya ini. Pertama Mbak Siti Aisyah katanya, silahkan. Kalau fotograf itu rewel, minta duduk jendela, apa dalam hidupnya rewel juga katanya. Gimana Om? Ya maksudnya kalau duduk jendela itu kan rewel, pengen duduk jendela. Apakah sehari-hari juga ikut rewel? Tapi ini bercanda kayaknya. Kedua, maksudnya profesi itu juga mengaruhi kehidupan sehari-hari nggak? Ada pemisahan antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi bagi saya hobi adalah pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar gitu kan. Jadi pekerjaan saya utama ya saya tiap hari ngajar di kampus, terus nge-lab pasti di lab, dan kadang-kadang saya ditugaskan oleh lembaga itu untuk penelitian keluar. Jadi dibuang ke pulau mana gitu kan selama berminggu-minggu, dan itu bagi saya bukan sebuah tugas tapi per-traveling gitu kan, jalan-jalan. Nah, di sela-sela tugas itu saya motret dalam jumlah yang banyak dan itu yang saya jadikan bahan kulaan untuk nulis di Kompasiana gitu kan. Gara-gara pandemi ini saya tidak jalan-jalan, tidak ada bahan buat nulis ini. Nah, gitu. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi ya udah itu menyatu saja karena itu menjadi bagian dari pekerjaan dan hobi yang tak campur aduk jadi satu. Oke, baik. Ya. Pertanyaan kedua nih dari Mbak Dwi Clarasari. Ya. Dia suka bikin foto candid katanya nih Mbak Dwi. Nah pertanyaannya, kalau publis foto candid itu ada aturan khusus nggak? Takutnya nanti hak cipta atau apa, atau ada tuntutan nanti. Oh ini foto candid kamera nih, kok saya nggak dikasih tahu apa-apa gitu Mas. Oke. Kira-kira gimana cara untuk mempublish foto candid itu supaya nggak kena tuntutan segala macam? Jadi sebenarnya foto candid itu
teknik agar kita menghasilkan foto yang natural, gitu kan. Tetapi ada ranah etika yang harus kita pegang teguh di situ. Jadi jangan sampai dari foto itu meninggalkan memberikan dampak negatif bagi yang difoto, gitu kan, atau bagi masyarakat. Jadi itu lebih kembali ke etika kita masing-masing. Katakan nih, saya motret candid nih, anak kecil. Pernah saya motret anak kecil lagi mandi. Itu foto yang menurut saya bagus, etik gitu ya. Tetapi di dalam ranah etika itu tidak boleh, karena banyak dalam tanda petik orang-orang pedofil itu yang ngambil foto itu, gitu loh, penyuka pedofil gitu kan. Saya dapat laporan, akhirnya foto itu di take down, tidak boleh. Jadi motret anak-anak itu candid bagus natural, tetapi itu sangat berbahaya jika itu disalahgunakan. Itu makanya kita harus mengerti, memahami subjek yang kita foto itu sebenarnya siapa, apa dampak. Kita harus memikir dulu. Motret itu tidak mikir, benar, motret itu tidak memikir. Tetapi waktu kita mengunggah ke sosial media atau mengunggah ke dalam sebuah pemberitaan, kita berpikir ada dampaknya enggak sih? Mungkin dampaknya ada yang bagus. Baik, beberapa foto orang-orang Kompasiana itu memberikan dampak yang luar biasa. Tetapi juga ada yang dampak kontroversial gitu kan, sangat mengerikan dampaknya gitu gara-gara di sosmed gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi sebelum kita mengunggah itu kita harus benar-benar bisa memikirkan dampaknya itu. Kira-kira mudarat sama untungnya itu bagusan yang mana sih? Atau memberikan kontroversial. Kalau kita sudah siap, monggo silahkan, enggak apa-apa. Tetapi kita harus berbesar hati, kalau itu memang foto itu tidak layak, kita take down, ya sudah, kita harus berbesar hati. Mungkin kalau mau dipublish kali ya harus izin ya. Kalau buat koleksi sendiri saya kira nggak masalah ya. Cuma buat disimpan sendiri nggak dipublish, nggak ketahuan ini tuh. Baik, nih Mbak Gana udah gatel kayaknya pengen nanya nih. Dari tadi mau nanya nih, terima kasih sekali lagi Mas Nanang sama Mas Dave, senang ketemu akhirnya ya, meski lewat online. Terima kasih juga untuk peserta yang ikut. Di Jawa tuh kayaknya udah masuk nih, Apredio juga ya. Bagi yang ketinggalan nanti bisa lihat di apredio.id. Kemudian pertanyaan saya yang pertama tadi untuk Mas Nanang ya, waktu presentasi pertama tadi. Biasanya kan Mas Nanang suka memotret acara budaya ya, orang menari. Nah, orang menari itu kan biasanya bergerak ya. Meskipun ada settingan untuk foto khusus bagaimana biar untuk menangkap foto gambar bergerak, orang menari, itu kan ada gambarnya orang berlari atau gambar orang gitu ya. Tetapi tetap saja kadang fotonya ambiar tadi ya, jadi agak buram atau kena apanya, telinganya nggak kena atau tangannya nggak kena gitu ya, itu bagaimana. Kemudian yang kedua, untuk kedua Mas Nanang dan Mas Dave, pertanyaan saya, itu kan kadang kalau kita jalan-jalan kan nggak awas ya, kadang kena debu, kena pasir, kena air misalnya, jadi fotonya bagus tapi kameranya yang ambiar. Nah, ada cerita pengalaman selama ini, selama memotret, bagaimana pula tipsnya? Untuk foto-foto budaya yang sering saya lakukan, saya selalu mengandalkan dari mana sebenarnya kalau penari di panggung, saya selalu menghafalkan dari mana penari itu akan keluar dan kemana penari itu nanti akan jalan. Kita akan nunggu, benar-benar kita nunggu nanti geraknya di situ. Saya memakai continuous jepretan yang seperti kalau orang bilang, bilang bully, jahit. Jadi seperti itu, jepretan itu nanti ada sekitar 11 jepretan per detik. Dalam satu detik saya mendapatkan 11 itu nanti yang saya pilih satu. Jadi enggak jadi langsung jadi satu, langsung jadi langsung itu enggak. Jadi kita harus mengorbankan begitu. Saya mengandalkan pencahayaan semaksimal mungkin yang ada di panggung dari gitu. Jadi sebenarnya kita juga kalau orang Jawa gitu nanti juga tahu. Nanti kendangan seperti kendang itu kan pengarah gaya, pengarah gerak. Nanti kita misalnya dudung gitu, nanti penarinya mau gerak itu sebenarnya kita bisa menghafalkan dari gamelan-gamelan itu. Tapi harus betul ini. Jadi gerakan-gerakan penari itu biasanya dikomando oleh kendang. Jadi kita gerakan kendang yang mau serampak itu nanti ini gerakannya nanti akan semakin menarik gitu. Jadi untuk mengakalinya kita pakai kecepatannya itu, kecepatan jepret kita harus melebihi kecepatan gerakan dari penari. Misalnya kita rata-rata memakai shutter speed di atas 100. Tapi dengan begitu kalau malam itu berarti ISO kita harus kita korbankan, nanti gambarnya agak bintik-bintik aperturnya. Jadi sekali lagi kita kembali gear, berarti kalau sekarang kita harus bukan yang paling lebar gitu.
ada pengalaman, ada kena debu, kena pasir, kena air gitu? Lembab atau agak Berkali-kali. Yang kamera yang 7D itu kemarin kejebur di laut itu gara-gara apa? Karena kita terpleset itu berkali-kali kita. Jadi nanti biar Mas Dip aja yang juga sering kehilangan. Hancur kameranya gara-gara sama lebih saya. Kalau tadi tanyakan bagaimana biar gambar tidak ambiar sih, ya seperti itu. Tapi kalau biar kamera tidak ambiar, yang pasti kita harus protektif ya. Jadi kalau masalah bicara kamera itu saya sudah habis 4 DSLR ya. 4 jadi itu harga mahal yang harus kita bayar. Tetapi mungkin kalau kamera rusak itu bagi saya hal yang biasa karena memang pekerjaan saya di lapangan. Jadi seperti kemarin yang susur gua, saya masuk gua itu sepanjang 50 meter harus berenang itu. Nah, kamera gimana? Ya sudah, ikut jadi kamera selam gitu kan. Selam. Meskipun saya bawa juga kamera underwater, tapi yang nggak underwater juga OID juga gitu kan. Karena kelembapan yang tinggi. Atau kadang pernah sekali terjatuh di gua gitu kan, 60 meter dari atas itu sampai bawah tinggal puing-puing gitu. Itu bagi saya ya sudah, itu resiko dari sebuah pekerjaan, sebuah hobi. Tetapi itu masih bisa diselamatkan karena memorinya masih dapat. Tapi yang paling nyesek adalah saya liputan di Papua itu 2 minggu. Yang biasa foto-foto di Papua itu yang sering dibuat buat seminar pameran, itu masih ada 32 giga foto yang tidak bisa saya selamatkan. Itu foto jauh lebih epic lagi, jauh lebih bagus, tidak bisa saya selamatkan. Karena apa? Kameranya hilang gitu ya. Jadi turun dari pesawat, terus kameranya saya buat kalungan, saya nggak tahu itu digunting, itu gunting orang itu. Kameranya, terus memorinya komplit, jadi hilang. Nah, itu yang teman-teman di sini harus perhatikan. Jadi simpan baik-baik kamera itu, terutama memorinya harus diselamatkan. Saya sempat gimana ya caranya? Udahlah memorinya berapa tak tebus itu kameranya, yuk ambil nggak apa-apa. Nggak dapat juga. Dan itu bagi saya masih trauma gitu kan, mengerikan. Makanya sampai sekarang itu kamera benar-benar aja. Kalau rusak nggak masalah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau hilang itu selesai. Nangis di tempat itu. 32 giga bisa dibayangkan itu berapa ratus frame itu, mungkin ratusan frame hilang semua. Artinya apa? Kita bisa benar-benar menjaga fisik kamera itu, terutama untuk memorinya itu kalau dia sudah lemot harus segera diganti dan bawa cadangan beberapa itu. Itu baik Mas Danang. Ini karena masih banyak pertanyaan ini. Ya. Nih Pak Trilokon, ya dulu pengen nanya katanya, kenapa Om Danang lebih suka foto yang melengkung-melengkung, per wide? Caranya gimana, dapat wow-nya gimana caranya nih Mas Danang? Oke, selamat. Itu gara-gara jatuh di lubang Ombo itu loh, alurnya. Jatuh di gua, terus terpaksa pakai itu terus-terusan, nunggu kiriman dari Kompasiana belum datang. Oke, terima kasih Romo Tri. Lama tidak berjumpa juga, masih di bawah Gunung Lokon ini. Selamat sore Romo. Jadi memang gitu. Ini sebenarnya ngadali keadaan saja gitu kan. Jadi yang saya pakai ini kamera yang wide, saya pakai lensa 10-22. 10-8 mili dong. Jadi saya pakai lensa super wide. Jadi ini fisheye. Kenapa saya pakai fisheye? Karena lebih baik cropping daripada nyambung gitu kan. Jadi saya mengambil angle itu seperti mata kita melihat, jadi 180 derajat. Jadi apa yang kita lihat itu yang saya dapat. What you see is what you get gitu kan. Jadi apa yang kita lihat itu yang dapat. Jadi nanti perkara cropping tadi sudah jelaskan Om Nanang itu lebih mudah gitu kan. Jadi lebih baik kalau kita motret apapun, bagi saya ini pribadi, saya ambil semua. Nah, nanti tinggal dipotong-potong mana kesukaan kita. Jangan sampai kita motret kita malah mundur jauh ke belakang gara-gara lensanya nggak cukup atau nggak muat. Ya lebih baik pakai lensa lebar baru saya dapat. Itu aja. Itu hanya apa ya, trik aja sih. Orang males kayak saya maju mundur, ya udah saya pakai fisheye. Udah, kalau jadi kemana-mana saya cuma pakai fisheye sama 70-200, udah lebih dari cukup. Pokok deh di ruang pasti tahu kok. Dan bisa aja, bisa buat makro, bisa macam-macam. Bisa. Itu Romo ya. Terima kasih Romo, selamat sore. Pak Trilokon, mohon maaf kemarin nggak sempat mampir Tomohon walaupun saya sempat ke Manado. Nanti kapan-kapan kembali saya mampir lah Pak Tri.
Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuni Astuti nih. Saya baru belajar moto pakai lens bong apa nih? Lensa cebong kali ya. Adakah trik khusus biar gambarnya jos katanya? Salam dari perawat Blora. Nanti Mas Nanang. Oke, monggo Mas. Sesama perawat silakan. Sama perawat. Pakai lens bong apa? Lens bong itu lensa cebong bukan? Bukan. Lensa putaran itu loh. Oh, lensa putaran. Trik khususnya mau belajar nih Mbak Yuni Astuti katanya. Supaya gambarnya bagus gimana caranya? Ya udah saya jawab dulu. Nanti Om Nanang nanti. Jadi enggak masalah sih. Jadi kalau orang bertanya, kamera yang paling bagus itu apa sih? Kamera yang paling bagus kata Arben Rambe adalah kamera yang Anda miliki. Ya udah itu paling bagus. Nah, sekarang kan tinggal dioptimalkan bagaimana kamera itu dioptimalkan fungsinya. Nah, caranya bagaimana? Ya banyak berlatih. Kalau masih ratusan foto itu masih sedikit, gitu kan. Kamera saya shutterkannya udah rata-rata sudah di atas 100 dan shutterkannya untung aja belum jebol gitu kan. Hampir 90-an ribu. Jadi kalau saya masukkan ke harddisk itu sudah sekitar sekarang 6 terabyte foto saya, baik untuk latihan sama motret yang serius. Artinya ya banyak terus berlatih. Gitu. Memang nanti kalau sudah terbiasa itu ya proses tidak akan bohong. Pasti akan dapat feel-nya sendiri. Tetapi jangan lupa pelajari dulu yang ada di dalam kamera itu fiturnya apa saja dan dioptimalkan saja. Latihan terus, sharing. Makanya sering ikut di Kompasiana biar dikomentari. Udah itu aja, latihan terus dan belajar. Baik, Mas Nanang udah dengar pertanyaannya? Ayo Om. Tuh bingung. Kalau enggak ya ini yang lain dulu deh ya. Monggo. Terlalu asik memperhatikan HP saya jadi lupa. Pertanyaan yang mana ya Mas? Ini dari Mbak Yuni tadi baru belajar moto pakai lens bong. Adakah trik khusus biar gambarnya jos katanya? Mungkin di chat ada itu. Sebenarnya foto itu jos tidaknya itu tergantung kita jangan mikir jos tidaknya dulu. Kita pikirkan pertama tentang komposisi, tentang cerita dalam foto itu. Jadi foto yang baik itu foto yang bercerita, foto yang seperti yang dibilang Mas David tadi. Foto bisa bicara, foto bisa bercerita, komposisinya bagus. Jadi kita jangan pernah memikirkan ini jadi enggak dalam foto orang foto itu enggak ada foto salah atau foto enggak jadi. Jadi semua foto pasti sudah diperhitungkan atau foto itu sudah melalui dengan proses. Jadi orang mau motret itu sudah dipikirkan. Aku mau ngambil apa ya? Ini nanti ceritanya mau gimana ya? Ini mau gimana gitu ya? Ini tak ambil apa? Yang saya fokuskan apa? Yang saya tembak apa? Itu sudah dipikirkan. Jadi jangan mikirkan, sudah nggak usah mikirkan apa ya? Sudah nggak usah mikirkan gear lagi. Kita punya target. Aku moto opo, pengen ceritakan apa kan gitu. Kalau kita sudah menguasai itu, kita sudah nggak usah mikir gear lagi. Itu pasti dapat. Kalau gear itu sekarang semua serba otomatis, jadi sudah nggak terpancang pada peralatan lagi. Lupakan alat-alat lagi. Kita alat juga seadanya. Sekarang rata-rata foto saya juga HP semua itu. Demikian, Mas. Oke, Mbih, makasih. Mohon maaf, Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya sama kayak yang tadi nih. Jadi kita ini foto pakai kamera sendiri, tapi foto orang itu harus izin nggak kira-kira? Jadi kita foto kamera sendiri nih, tapi kita foto orang, itu perlu izin nggak sih ke orangnya? Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita itu foto kan nggak mikir spontan itu, refleks. Oh ada momen bagus nih kita foto. Ternyata pada saat dipublikasi ada yang marah, ada yang komplain. Itu reaksinya bagaimana gitu? Apakah kita mau maaf atau minta izin atau bagaimana ini? Monggo Mas Nanang atau Mas Danang ini. Ada kejadian seperti itu kira-kira. Terus kalau kamera dihancurkan, dirusak, gimana itu sampai seperti itu misalnya gitu, kalau ada kejadian seperti itu. Gabungan 3 pertanyaan soalnya ini Mas. Saya jawab yang ada jenis-jenis foto yang di ruang publik itu berarti bebas. Cuma batasan umur seperti yang dikatakan Mas David tadi tentang anak-anak. Itu tentang anak-anak itu ada batasan umur. Itu tentang etika saja. Tapi kalau di ruang publik itu misalnya terminal, alun-alun, tempat pasar malam itu bebas kita. Seperti tempat publik itu seperti rumah sakit, tempat-tempat itu nggak boleh seperti tempat-tempat saya itu nggak boleh ada aturan khusus ada tempat-tempat itu. Kalau selama di ruang publik sah-sah saja, nggak apa-apa. Foto orang loh, Mas. Izin, nggak apalagi sekarang ada street fotografi, ada macam-macam itu sudah foto-foto jalanan lagi sudah bebas, nggak apa-apa. Menurut saya begitu. Selanjutnya Mas Davi aja. Oke. Jadi bagaimana kalau motret orang itu harus perlu izin nggak? Etikanya harus perlu, gitu kan? Etikanya.
Jadi kalau kita mau secara personal, ininya gini, yuk foto bareng, boleh nggak ikut foto bareng? Katakan biasa orang Indonesia kan kalau ada bule lewat itu kan, ayo foto-foto gitu kan. Atau artis itu, boleh, boleh. Selama dia mengizinkan foto. Tetapi gitu kan, kita harus fleksibel ya, luwes lihat sikon, apakah dia nyaman atau tidak gitu kan. Jadi memang tidak ada aturan bagaimana dia boleh atau tidak, karena ruang privat itu sekarang kan terbuka sekali gitu kan. Jadi orang itu gampang seperti tadi bilang katel gitu kan. Jadi dia motret sembarangan gitu kan. Terus ada yang nyangkut, orang nggak terima, terus hapus. Ya sudah, itu hak dia karena di dalam. Tetapi ada beberapa yang harus kita perhatikan. Contohnya saya punya pengalaman gitu kan, melihat kejadian sendiri di pesawat. Jadi ada penumpang potret pramugari gitu kan. Boleh nggak gantung pramugarinya? Kalau pramugarinya nggak suka ya nggak boleh. Tapi kalau pramugari malah masang muka ya silakan aja. Tetapi waktu itu kejadiannya berbeda gitu kan. Dia foto secara candid, pramugarinya nggak terima, nggak marah gitu, diminta HP-nya, terus diformat gitu kan. Itu sah saja dia karena dia nggak mau foto saya ada di situ, itu sah saja. Tetapi kalau itu dirusak kameranya, yang dirusak itu harusnya kan filenya bukan kameranya, terus tiba-tiba dibanting nggak bisa. Seperti contohnya dulu ada artis itu kan rusak kameranya wartawan, itu dituntut, nggak boleh. Itu tools bukan isinya. Jadi kalau ada orang motret kita nggak suka, ambil HP-nya atau kamera kita banting, itu salah. Tapi kalau kita minta itu dihapus atau kita menuntut itu boleh, karena itu kita bisa menuntut itu. Tetapi kita kembali lagi adalah lihat situasi dan kondisi. Kalau itu memang tidak memungkinkan untuk difoto, jangan. Contohnya adalah foto korban kecelakaan, anak kecil, atau apa yang itu bisa menimbulkan potensi tidak baik, lebih baik nggak usah. Ada rambu-rambu etika di mana itu. Tetapi kalau itu memang tugasnya harus motret dan mendokumentasikan, nggak ada masalah. Kayak Om Nanang gitu kan contohnya. Dia motret pasiennya sendiri. Itu nggak boleh. Apalagi dipublish gitu kan. Itu nggak boleh. Ada ruang etika di situ yang nggak boleh kita tembus atau kita lewati. Jadi kita harus luas saja lihat situasi dan kondisi. Terima kasih Om. Oke, makasih Om. Ini mungkin karena waktu ya. Ya. Satu pertanyaan lagi nih. Mohon izin Pak Didin nih. Waduh, bos saya sendiri nih hadir di sini. Gue Pak Didin ada yang ditanyakan langsung saja saya kira Pak. Terima kasih Pak. Yes. Mau nanya ini. Setiap fotografer itu kalau saya lihat tuh mereka punya semacam ciri khas sendiri gitu loh. Jadi kadang kalau kita melihat suatu foto ini, kalau kita sudah referensinya banyak, ini si ini nih tanpa kita melihat siapa yang gitu ya, misalnya ada footernya siapa yang moto, kita seakan-akan tahu ini Albain Rambi nih yang potret ini Darwis Triadi misalnya. Baik itu dari sisi genre-nya dia maupun kadang-kadang angle-nya juga kan ini sih ciri khas itu tuh. Bahkan dari editingnya kalau foto landscape itu kadang-kadang kelihatan kalau editingnya gini nih si itu gitu. Nah itu apakah kita sebagai orang yang suka fotografi itu perlu mempertahankan ciri khas kita sendiri, ataukah kita boleh nih atau perlu nggak kita coba-coba meniru genre orang lain gitu atau ciri khas orang lain yang mungkin kita anggap itu tuh bagus menurut kita, ataukah ya sudah kita pertahankan saja ciri khas kita masing-masing? Saya jawab langsung aja. Jadi kita berhak memiliki ciri khas dan kita pertahankan dulu. Tetapi itu adalah idealisme kita, gitu kan. Kadang-kadang saya melihat beberapa fotografer tuh ciri khas ini pasti ini. Om Nanang itu langsung lihat foto saya pasti kalau melengkung-melengkung ya itu palingan ya udah ketebak gitu. Itu paling gampang gitu. Tetapi kembali lagi kita motret kadang bukan untuk kita. Ada klien di situ. Saya pengen fotonya seperti ini. Ya sudah, kita ngikut. Ini warnanya harus terang, pokoknya ngejreng ya. Udah ikut ya. Nggak bisa tiba-tiba ke saya dengan gambar melengkung-melengkung. Katakan saya motret orang gemuk, gambarnya melengkung, tambah gemuk. Pasti dia marah. Maunya pakai lensa fixer, sudah saya harus ganti lensa. Jadi boleh kita mempertahankan foto kita harus berciri khas. Ini foto saya. Itu untuk keperluan pribadi saya, dokumentasi saya, dan macam-macam. Tetapi kalau ada permintaan dari klien, mau tidak mau mereka adalah konsumen, maunya seperti apa ya kita ikuti. Kalau kita tetap ngeh dengan saya, malah tidak bayaran nanti ending-endingnya. Jadi kayak motret wedding gitu kan. Jadi saya pengennya fotonya itu tidak terlalu meriah gitu kan. Saya inginnya lebih soft, gambarnya lebih kalem. Tapi orang ada, saya ingin yang ngebrand ini warnanya hijau harus keluar. Ya sudah, ikut aja. Ikut mereka. Tergantung situasi dan kondisi lagi gambar.
Tetapi kalau itu karya pribadi kita untuk portofolio kita atau dokumentasi kita ya sudah kita dengan ciri khas. Begitu Pak Saludin. Terima kasih ya. Iya, siap. Matur nuwun. Sebenarnya tentang foto itu tentang nyaman kita di mana. Karena nggak ada standar ini foto baik, foto benar, foto salah itu nggak ada standar. Tapi sebenarnya banyak aliran. Tapi foto kita harus memikirkan foto kita itu yang akan melihat nanti siapa, yang akan mengonsumsi siapa gitu. Jadi kalau kita yang mengonsumsi orang-orang kalangan tertentu, kita harus juga menyajikan untuk orang-orang kalangan tertentu juga bisa diterima. Tapi dari segi kembali lagi pada siapa yang jebret lagi, karena punya ciri khas. Seperti orang-orang Kompasiana itu, saya memakai fotonya teman saya, pasti ini bukan fotonya Om Nanang, ini fotonya Om Nanang dipakai, itu sudah apa? Ini fotonya Om Dape, ini fotonya Om Anu Motri, ini fotonya siapa, Mas David, Mas Didit, itu semua sudah hafal. Jadi rata-rata mereka punya ciri khas karena kebiasaan kita berkumpul, saling mengurasi satu sama lain, itu akhirnya lama-lama juga hafal. Teman-teman juga begitu. Dulu itu malah ada olo-oloan di kampret. Pokok orang HL, orang se-upload, orang HL, orang upload. Jadi dulu ada semboyan di kampret kalau upload foto atau nulis nggak HL, itu dimaki-maki temannya. Rata-rata orang kampret dulu nulisnya di Kompasiana hampir selalu HL gitu. Demikian, Mas. Oke, baik, ini satu lagi terakhir nih, karena udah mau tutup 17.15. Nah, ini untuk profesi fotografer, untuk mulai usahanya gimana ini? Supaya dapat bayaran mahal. Apa perlu lisensi nggak? Terus sertifikat atau pelatihan? Atau ada sekolahnya dulu nggak? Untuk fotografer yang berbayar? Monggo dijawab, Mas. Oke, saya jawab langsung. Jadi, sekarang ada sertifikasi fotografi harus punya. Jadi, kita harus ikut sertifikasi. Gitu ya. Tetapi, kalau enggak maupun sertifikasi, enggak apa-apa. Yang penting fotonya bagus. Yang penting itu tunjukkan portofolio. Sertifikasi hanya aspek legalitas saja. Tetapi legalitas itu nanti dalam rangka kalau mengerjakan proyek-proyek foto untuk pemerintahan, kita harus menampilkan sertifikat. Tetapi kalau di luar itu, yang dilihat adalah foto kita. Jadi, terus kalau mau mulai usaha, alangkah baiknya kita harus juga memiliki standar uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Ya, mau tidak mau harus sertifikasi. Itu harus dilalui sekarang karena semuanya harus SNI gitu kan. Terus sisanya ya harus bisa memahami peluang pasar seperti tadi Om Saludin, saya tambahkan lagi. Jadi kita bisa mengkhianati diri kita sendiri gitu. Contohnya kalau lomba foto, lihat jurinya siapa. Terus dia sukanya foto kayak apa? Ikuti dia. Minimal foto kita dipilih. Tapi kalau kita tetap kekeh dengan kita, jurinya tidak suka, ya kita tidak akan dapat. Artinya apa? Ada subjektivitas di situ. Jadi foto yang bagus siapa? Ya menurut siapa yang ngomong, atau siapa yang melihat, atau siapa yang menilai. Jadi kalau si jurinya si A, fotonya gini, saya akan foto seperti itu. Karena itu dia yang cari. Itu Om Nanang. Terima kasih. Tunggu Om Nanang 1 menit aja terakhir nih. Jadi teruslah motret, teruslah nulis. Kita dokumentasikan cerita dunia lewat tulisan, kita kumpulkan dokumentasi tentang cerita dunia lewat foto. Jadi kita warisi anak cucu kita dengan tulisan, kita warisi anak cucu kita dengan foto. Jadi kita sebagai fotografi, sebagai tukang foto, yang hobi foto, yang suka nulis, itu adalah bagian dari sejarah. Sejarah nanti yang akan menikmati anak cucu kita. Terima kasih Kompasiana, terima kasih kita sama-sama membuat sejarah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah 17.15 nih, sudah selesai. Oh ya, tolong dibuka videonya ya. Kita mau foto sama-sama. Terima kasih atas waktunya buat SGPP, buat Apradio dan Dejavato, dan para peserta semua yang telah hadir di sini. Baik, acaranya kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan di acara selanjutnya.